Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada hal lain lagi yang patut dipertimbangkan jika kemauan bebas kita itu tidak campur tangan dalam urusan kejahatan saja, maka pemberian hukuman terhadap kejahatan itu tidak adil. Meski pengadilan duniawi pun tidak menghukum orang yang langsung mengerjakan tindak pidana, melainkan menghukum orang-orang yang mendalangi kejahatan itu. Orang yang langsung mengerjakan tindak pidana itu dihukum menurut sampai di mana ia terbukti mengambil bagian dalam kejahatan itu. Apabila ia hanya menjadi perkakas belaka dari orang lain, ia tidak selayaknya menerima hukuman. Jika misalnya ada anak kecil yang dijadikan perkakas untuk meracun orang, tidak ada pengadilan yang mau memutus perkaranya bahwa anak kecil yang tidak bersalah itu. Orang yang akan dikirim ke tiang gantungan adalah orang yang mendalangi atau menyuruh pembunuhan itu, yaitu orang yang memperalat anak kecil itu. Apakah pengadilan Allah Ta'ala itu tidak bijaksana seperti pengadilan duniawi kita? Jika kita hanya seperti wayang belaka di tangan kekuasaan Allah Ta'ala yang lama-lama sebelumnya telah menggariskan sekecil-kecilnya perincian hidup kita, mengapa kita dituntut harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita? Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, misalnya ada daerah yang oleh undang-undang militer dinyatakan sebagai daerah terlarang bagi orang-orang sipil. Tiba-tiba ada orang sipil berada di daerah itu dan dituntut karena melanggar undang-undang. Akan tetapi dalam sidang ia menyatakan bahwa adanya ia di sana itu bukan karena kemauannya sendiri. Ada seorang tentara menangkap dia dan menyeretnya ke daerah terlarang itu. Pasti orang itu dibebaskan seketika itu juga. Akan tetapi saudara tidak percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai perasaan keadilan seperti manusia. Dia menguasai tiap-tiap jengkal dari perjalanan hidup kita. Dia telah menentukan hukuman kita, namun Dia menantikan saat untuk melemparkan kita ke dalam api neraka. Adakah kezaliman yang lebih besar lagi? Quran suci tidak membenarkan pendapat umum tentang takdir seperti itu dengan kata-kata yang terang. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jiwanya adalah ganjaran dari kebaikan yang ia kerjakan, dan untuk jiwanya adalah hukuman dari kejahatan yang ia lakukan. Di tempat lain Allah juga berfirman di dalam surat Yasin surat 36 ayatnya 54, Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini tidak ada jiwa akan diperlakukan dengan tidak adil. Demikian pula engkau tidak akan mendapatkan ganjaran terkecuali apa yang telah engkau perbuat. Surga dan neraka itu dimaksud hanya untuk menambah dorongan berbuat kebajikan dan menjauhkan kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zilzal surat 99 ayat 7 dan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebajikan walaupun seberat atom, ia akan memperoleh balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan walaupun seberat atom, ia akan menerima hukumannya. Adakah Quran suci mengajarkan takdir seperti gambaran umum tadi itu? Yaitu takdir yang melemparkan semua pertanggungjawaban, dan dengan demikian hilanglah semua tuntutan hukuman. Demikian pula semua hak mendapatkan ganjaran. Pertanggungjawaban itu mengharuskan adanya pengetahuan, kemauan bebas, dan tindakan lebih dahulu. Orang yang tidak tahu atau orang yang dipaksa itu tidak dapat dibebani tanggung jawab. Pelanggaran undang-undang itu baru dikenakan hukuman apabila undang-undang itu sudah diumumkan sebelumnya, dan orang yang melanggar itu melanggar atas kemauannya sendiri. Oleh sebab itu Quran suci memberi peringatan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, jangan dekat-dekat pohon kejahatan ini. Termaktub di dalam surat surat Al-Baqarah. Saya ulangi, surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 35. Demikian kajian Kawaja Kamaluddin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.